Yesus, kami berkumpul untuk membaca merenungkan firman-Mu selama 1 jam. Sebelumnya Tuhan, kami minta urapan Tuhan turun atas kami, Roh Kudus mengalir atas hidup kami, sehingga ketika kami membaca merenungkan Tuhan boleh sampai di hati kami dan mendapat tempat di hati kami ya Tuhan, untuk mengerti memahami setiap firman-Mu yang kami baca dan merenungkan. Baik ibu-ibu yang belum masuk maupun yang berhalangan, Tuhan memberkati mereka sehingga besok atau hari-hari yang berikut mereka akan bergabung bersama-sama dengan kami. Berkati juga Tuhan internet kami agar kami boleh membaca merenungkan selama 1 jam dengan lancar Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembacaan Alkitab selama 1 jam dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu. Shalom. Malam ini kita baca dari Yakobus 4 dan 5. Karena kita ada 8 orang, jadi kita bacanya ya mungkin 3 ayat ya Bu, biar kita dapat semua ya. Ya Bu. Ini ayat pasal 4 itu. Ya Bu Juli. Oke. Ya. 4 ya. Nah, di sini di pertama Bu Ruth. Ibu Ruth. Kedua Bu Marina Ginting. Bu Marina. Yang ketiga Bu Sari. Bu Sari. 4 Bu Dewi. Bu Dewi. Bu Nur. Bu Nur. Mbak Sofi. Bu Sofi. Bu Joli baru saya. Joli, Bu Nancy. Oke. Iya. Silakan Bu Ruth. 3 ayat ya. Iya Bu, aja. Bu Ruth masih unmute Bu. Masih unmute, sudah. Ya. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang paling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Amin. Amin. Saya lanjut ayat 4 ya. Sampai 6. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 5, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Amin. Ayat 7 sampai 9. Karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Tuhan dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Amin. Amin. Ayat 10 sampai 12. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan,
dan ia akan meninggikan kamu. Jangan menfitnah orang. Ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penerus hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghukum sesamamu manusia? Amin. Amin. Silakan Bu Nur. Ayat berapa? 15 ya? 11 sampai 13. 15. 13 ya? Ya. 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 Ayat 13, 14, 15. Jadi sekarang hai kamu, benarkah? Ya Bu, benar. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Amin. Silakan Linda. Bu Linda, silakan. Oke, terima kasih. Ayat 15 ya mulainya. 16 sampai Ya. 16. ayat Bu. 16 sampai 18. Oke, terima kasih. Saya lanjut dengan ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Sampai pasal 5 ayat 1 Bu. Ayat 1. 3 ayat. Oke, dilanjut pasal Yakobus 5. Peringatan kepada orang kaya ayat 1. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Amin. Bu Dede, salam. Boleh ikut baca Bu, Bu Dede? Oke. Ini Bu Sofi dulu, ntar dulu. Ini Bu Sofi nggak baca ya? Oh ya Bu. Ini urutannya Ya, ya. kan Bu Nur, terus Bu Sofi, Bu Joli, Bu Dede. Jadi Bu Sofi, setelah Bu Sofi saya, baru Bu Dede. Oh, ya. Di chat. Ya Bu. Silakan Bu Sofi. Bu Sofi, silakan. Lanjut Bu Dede aja nggak apa-apa Ibu. 2 sampai 4 ya. Ya. Bu Joli dulu atau saya? Oke, saya ya. Pasal 5 ayat 2 sampai 4. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan lengan. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta kepada hari-hari yang sedang berakhir. Ayat 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Amin. Amin. Yakobus Ibu 5 Dewi, Bu. Enggak, Bu, sudah benar Bu Mensi, sudah benar. Langsung Bu Dede, baru Bu Mensi. Iya, silakan. Yakobus 5 ayat 5, 6 dan 7. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Amin. Amin. Mbak Sofi, ikut baca Mbak. Lanjut aja Ibu, saya nyimak. Nyimak. Sudah saya ayatnya ya, baiklah. Ayat 8,
Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Amin. Saya lanjut ya, lagi satu ayat 11. Sesungguhnya kami menyambut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang telah akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Saya ya Bu ya. Ya Bu, silahkan. Mengenai sumpah dan doa. Ayat 12 mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Ayat 12, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Karena kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memang memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Amin. Ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Amin. Ayat 18 dan 19. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Amin. Amin.
Baiklah ibu-ibu, karena kita sudah membaca bersama-sama, mari kita membagi rema atau kesaksian mengenai pembacaan kita malam ini dari Yakobus 4 dan 5. Silakan ibu-ibu yang mau berbagi bagi kita semua. Mungkin Bu Joli. Masih unmute Bu Jol. Yang lain dulu Bu Mima. Lain dulu. Ya silahkan Bu Marina, Bu Linda atau Bu Ruth, silahkan Bu Dede, Bu Esti. Saya coba ya. Ya, Shalom ibu-ibu. halo. Tetap sehat, tetap semangat. Gini, saya baca di Yakobus 4 ayat 1 dan 2 sih. Tapi yang terutama sih ayat 1. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, di sini Yakobus 4 ayat 1 dan 2 ini tanpa kita sadari, saya juga ini terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari itu tanpa sengaja kita melakukannya ya. Jadi hawa nafsu kita itu bisa apa namanya berbagai macam. Itu tidak hanya hawa nafsu bagi saya tidak hanya hawa nafsu untuk menginginkan sesuatu, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun tanpa sengaja kita memiliki hawa nafsu. Contoh misal saat kita sedang berkendara yang mungkin apa namanya tanpa sengaja kita yang lagi menyetir mungkin ya itu tiba-tiba disalib atau apa gitu, terkadang terpancing kesal gitu kan, terpancing marah, kok bisa ini, apalagi ibu-ibu kan kadang-kadang apa namanya, kok bisa disalib, aku nggak mau gitu kan, terus emosi atau apa itu juga termasuk bagi saya itu hawa nafsu yang terkadang kita itu tanpa sadar itu tidak bisa mengendalikan sehingga dari hawa nafsu yang sebenarnya itu hanya masalah sepele, mungkin hanya karena kita lagi jalan disalib atau saat kita sedang lagi tidak dalam posisi hawa yang enak, terus ada seorang teman yang tiba-tiba menegur tapi kita tidak nyaman, itu timbul gitu, kita tidak merasa apa namanya merasa nyaman. Nah itu yang kemudian itu dari perasaan tidak nyaman bagi saya itu timbul hawa nafsu tadi itu, entah nafsu kita kesal, entah nafsu kita marah, entah nafsu kita ini kan tidak apa merunut hawa nafsu itu hanya sekedar untuk membunuh, tapi ada iri hati atau kita melihat ada orang di sekitar kita yang mungkin dia lagi punya sesuatu yang baru, kita iri, kita kok aku nggak bisa, dia bisa. Nah itu yang terkadang tanpa kita sadari hal kecil itu bisa menjadi pemicu hawa nafsu kita. Kita lupa bahwa Tuhan sudah mengajarkan di Yakobus 4 ayat 1 dan 2 itu. Kita berhati-hati bahwa segala sesuatu yang timbul, iri hati, dengki, kebencian, awalnya dari iri hati, timbullah jadi kebencian. Dari kebencian itu akan timbul lagi jadi dosa yang lebih besar, yaitu entah dosa mengingini, dosa membunuh, atau dosa yang lainnya yang seperti itu. Jadi puji Tuhan meskipun saya tadi termasuk telat karena wifi di sini sedang bermasalah karena hujan, itu saya baca lagi ulang, oh ternyata Tuhan mengingatkan saya bahwa apalagi dalam situasi saat ini yang kita apa namanya, baik itu situasi politik, baik itu keadaan
perekonomian mungkin yang masih saat ini tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia sedang mengalami, itu kita hati-hati, terutama kita sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga. Karena apa? Karena apa yang kita bisa implementasikan di dalam keluarga terhadap suami, terhadap anak-anak, itu sangat besar pengaruhnya. Seorang ibu rumah tangga itu bukan memiliki kekuatan yang kecil, tapi memiliki kekuatan yang besar yang bisa ikut berpengaruh dalam kehidupan sosialisasi, baik itu suami, baik itu anak-anak kita. Jadi kembali lagi kita diingatkan di Yakobus 4 ayat 1 dan 2 ini bahwasanya kita terutama sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai perempuan, berhati-hati dalam menjaga sikap, menjaga perilaku, terutama memang tuntutan untuk kesabarannya harus lebih tinggi. Karena apa? Yaitu di situasi kondisi global yang saat ini, baik di Indonesia saat ini secara politik dan ekonomi maupun di dunia secara ekonomi, itu kita mempunyai pengaruh yang besar sebenarnya meskipun tidak terlihat. Itu aja rema yang saya dapat malam hari ini. Terima kasih Ibu-Ibu. Baik Bu Dede, terima kasih. Ibu-ibu yang lain yang mau menambahkan, silakan. Saya sambung ya Bu Mensi ya. Kalau saya di Yakobus 4 ayat 13 dan 15. Saya bacain ya, Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saya lupa baca judulnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Lalu saya sambung ke 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Seperti itu. Jadi ibu-ibu memang luar biasa ya kalau menurut saya Alkitab, bahwa sebenarnya segala sesuatu itu sudah dituliskan di sini, termasuk juga jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Seperti itu. Seperti ibu-ibu ketahui ya, mungkin ngelihat dari status kita beberapa waktu lalu, beberapa ibu-ibu yang membaca Alkitab itu kan jalan-jalan ke Bali ya, satu perencanaan yang dilakukan memang sudah lama, itu pun hanya orang-orang tertentu yang memang punya waktu fleksibel seperti itu, alias uji coba. Nah, pada saat melakukan perencanaan itu sebenarnya saya juga antara deg-degan juga gitu ya, antara jadi tidak gitu. Tetapi itu tadi ya, saya memang belum membaca ini, tetapi saya membawa di dalam doa. Saya membawanya di dalam doa untuk rencana tersebut, agar kalau memang Tuhan mengizinkan, maka ini akan dilancarkan. Begitu ya doanya ya. Jadi mulai dari cuaca itu yang paling penting, juga kesehatan. Jadi waktu itu memang saya berulang-ulang, ibu-ibu jaga kesehatan seperti itu ya. Jadi ya itu ternyata memang di sini sudah dikatakan jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi jauh sebelum ibu-ibu itu datang, itu memang saya membawa dalam doa, tapi doa secara pribadi ya, seperti itu, agar segala sesuatu dilancarkan. Terutama juga saya, karena saya juga kan punya kegiatan di sini, kesehatan saya juga maksudnya juga ditopang gitu. Jadi tetap semuanya di dalam kendali Tuhan, dan puji Tuhan ternyata cuaca baik, ibu-ibu juga datang dalam keadaan sehat, dan ketika pulang juga mungkin kelelahan ya, tapi saya pribadi juga ternyata kelelahan sebentar, tapi saya tidak sakit gitu ya, dan saya bersyukur. Itu baru satu contoh, tetapi contoh-contoh yang lain itu pun terjadi gitu ya, bahwa dalam segala hal itu jangan pernah lupa bahwa kita di bumi ini itu sebenarnya seperti dititipkan oleh Tuhan ya. Ini aku punya itu kamu kelola. Nah, ketika kamu mengelolanya, kamu masukkan saya dalam perencanaanmu gitu. Jadi saya berkeyakinan begini, ya udah, kalau misalnya ada satu hal yang saya rencanakan gitu, tetapi kalau itu memang ternyata tidak terrealisasi gitu ya kan, berarti memang ini bukan Tuhan
Tuhan tidak berkehendak ini terjadi seperti itu. Supaya apa? Supaya juga tidak terlalu kecewa seperti itu ya. Jadi ada yang sudah disiapkan Tuhan di dalam hati bahwa segala rencana itu belum tentu rencananya Tuhan seperti itu. Jadi seperti ini tadi 15 ditegaskan bahwa jika sebenarnya harus berkata, dan untuk saya juga mulai mengatakan seperti ini, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, maka besok kegiatan saya misalnya hari Kamis akan berjalan lancar. Jika Tuhan berkehendak, maka ini. Nah, jadi ada kata-kata jika Tuhan berkehendak seperti itu ya. Jadi memang ini luar biasa. Kita tetap harus menyerahkan segala rencana kita di dalam tangan Tuhan. Dan satu lagi Ibu-ibu, maaf ya, ini terkait dengan pasal 5 ini tadi ayat 16 tapi bagian B dan 17 saya baca ya. Yang bagian B itu saya buat seperti ini. Pasal 5 ayat 16B, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yang terjadi, jadi gini Ibu-ibu, saya kan punya adik Down syndrome ya. Jadi 16 tahun lalu itu sebelum adik saya Down syndrome, bukan maksud saya, walaupun dia Down syndrome, tapi adik saya itu bisa berkomunikasi dengan kami, dan dia suka bernyanyi, bahkan menari. Lalu suatu hari dia pernah hilang, satu malam dia hilang, dan akhirnya ditemukan di pinggir jalan. Jadi ada tukang warung gitu yang menyelamatkan dia. Dia seharian ternyata tidak tidur. Nah, ketika dia pulang, dia sama sekali tidak mau bicara. 16 tahun lalu itu. Jadi ketika dia pulang, dia sama sekali tidak mau bicara, diam bahkan dia benar-benar diam. Saat itu kan saya belum bertobat. Jadi saya seperti cuek gitu ya, karena tidak tahu harus melakukan apa. Tapi itu ya, intinya cuek. Nah, lalu 4 tahun lalu ketika COVID, saya banyak mengalami pemulihan dalam kehidupan rohani saya. Saya mau bilang menyesal, saya juga nggak mau menyesal. Tapi saya hanya mengatakan bahwa daripada saya bilang menyesal, Tuhan memberi saya satu pelajaran. Ya, jadi jadi terpaksa. Jadi begini loh. Saya mengatakan gini, kenapa sih nggak dari dulu Tuhan kau tangkap aku gitu. Mungkin kalau seandainya dari dulu kau tangkap aku, mungkin aku akan doakan adikku. Ya, tapi kan itu tidak terjadi. Saya tidak bilang ya Tuhan, aku menyesal gitu, daripada saya terintimidasi dan saya menyesali diri, maka saya mengubah kata-kata saya. Jadi 4 tahun lalu, ketika masa COVID itu saya mengalami pemulihan habis-habisan di situ, dibongkar oleh Tuhan. Disitulah saya mulai mendoakan adik saya, gitu. Di situ saya meyakini bahwa suatu hari, saya tidak tahu kapan, tapi di dalam perencanaan Tuhan dan rancangan Tuhan, adik saya pasti dipulihkan, dia bisa bicara. Seperti itu. Saya minta dia, saya tuliskan Tuhan pulihkan aku. Jadi Tuhan Yesus memulihkan aku, Dorea. Jadi ada satu kata-kata, satu kalimat yang saya tulis, dan Dorea itu bisa menulis. Kalau menulis dia bisa. Dan semua satu buku begitu terus berulang-ulang. Saya bantu dia untuk juga terapi seperti itu ya dengan adik saya. Tapi dia tidak mau bicara. Tapi saya terus mendoakan dia. Nah, terjadi mukjizat luar biasa, dan saya percaya gitu loh. Ternyata ketaatan itu juga adalah kunci. Ketika kita memang ketika mendoakan adik saya, tidak ada keuntungan yang mau saya ambil. Tidak, saya hanya minta belas kasihan Tuhan, kembalikan pita suara adik saya. 29 Februari itu ternyata ibu saya kasih tahu kalau adik saya Dorea yang Down syndrome itu dia sudah mulai bernyanyi karaoke seperti itu. Walaupun masih dipandu, tetapi setidaknya dia sudah mulai bernyanyi.
dan dia sudah mulai menggerakkan tangannya untuk menarik. Dan itu terjadi setelah 29, 30 ibu saya terus rajin mengirimkan. Dan saya merasa ya ampun ibu saya menangis. Kami juga gitu ya terharu ya Tuhan. Ternyata apa? Ternyata buah ketaatan dan doa yang terus disampaikan secara tulus dan kami memang benar-benar menopang adik kami Dorea. Artinya kami pun mengalami pemulihan. Ternyata apa? Kami satu keluarga harus pulih dulu. Seperti itu gitu ya. Nah, ketika kami pulih ternyata ada yang dirasakan oleh adik kami Dorea itu. Jadi dia pelan-pelan suaranya itu dia sudah mulai keluar dan dia sudah mulai menyanyi seperti itu. Jadi saya berharap suatu hari adik saya ini mau saya bawa gitu bernyanyi mendengar sendiri. Saya punya semua dokumentasi dari mulai 4 tahun lalu sampai sekarang bagaimana saya mendampingi dia. Bagaimana dia tidak mau bicara, bagaimana mukanya yang suram, sampai dia mengalami perubahan pelan-pelan. Jadi itu ibu-ibu ya. Jadi dengan dengan kesaksian yang terjadi dengan adik saya ini dan suami saya melihat dan kedua anak saya melihat gitu bagaimana bibinya ya. Jadi adik saya itu kan bibinya anak saya. Itu mereka sendiri terdiam gitu ya. Di situ saya akhirnya bisa menyaksikan bahwa kalian kalau doa jangan pernah main-main. Kalian lihat gimana bibi kalian itu selama 4 tahun mama doakan tiap malam kita sama-sama mendoakan. Kalau kalian dulu menganggap remeh, kalian lihat sekarang bibi kalian ternyata bisa bicara. Setelah sekian tahun ya 16 tahun ibu-ibu bayangkan 16 tahun adik saya nggak mau bicara itu satu hal yang luar biasa. Jadi seperti ini tadi doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ini contoh juga Elia dan ini juga untuk penguatan dan peneguhan kita bersama. Kalau ada sesuatu memang yang kita kita sampaikan kepada Tuhan gitu ya. Sepanjang itu memang untuk kebaikan kita bersama dan menjadi saksi bagi banyak orang. Jangan pernah putus asa berdoa kepada Tuhan dan terus bersandar kepadanya dan terus taat. Taat di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Itu aja, terima kasih Tuhan berkati Ibu-Ibu. Wow, luar biasa Bu Joli. Sungguh, saya juga terharu karena ibu-ibu saya juga selalu menyaksikan ketika Bu Joli mendoakan adiknya kakak Dorea itu. Dan memang doa seorang kakak itu memang benar-benar tulus kok saya lihat Bu Joli. Dan sangat berharap untuk benar-benar sembuh. Dan itu terjadi. Saya juga kaget waktu Bu Joli kesaksian kalau Dorea sudah bisa bicara. Saya langsung sedih Bu. Wow, luar biasa kasih Tuhan ya. Dan itu perjuangan Bu Joli saya tahu kok. Selalu dengan tekun sekali saya lihat dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan ketika berdoa. Saya tahu itu. Terima kasih Bu Joli, kesaksiannya menguatkan kita semua. Silakan ibu-ibu yang lain. Mungkin aku mau nambahin Ibu Nancy. Kalau saya melihat ya, karena kan kita sudah sampai di pasal-pasal terakhir dari kitab Yakobus ini ya. Nah, saya melihatnya inti ya dari kitab Yakobus ini yaitu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati ya. Nah, inilah dia yang perlu kita pahami banget ya, bahwa percuma kita misalnya saya mau bertumbuh, kita berusaha supaya iman kita bertambah ya. Nah, kalau iman itu tidak dapat dibuktikan dalam suatu tindakan yang nyata, karena iman itu kan hal yang rohani, ya kan? Tanpa kelihatan di dalam suatu dunia nyata, di dalam perbuatan, itu bullshit gitu, percuma ya. Jadi harus betul-betul bisa terlihat di dalam perbuatan kita ya. Di sini kita bahkan dituntun ya bahwa apa yang nggak boleh kita lakukan ya, misalnya harus jaga lidah ya, harus jangan terbawa hawa nafsu. Tadi kan Bu Dede juga ada cerita, jangan memfitnah orang, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan, kata Bu Dede kan ya. Nah, hal-hal seperti itu memang dikatakan. Jadi harus nampak di dalam perbuatan ya, karena seringkali orang mengatakan dia sepertinya dia orang yang saleh, sepertinya dia orang yang
hebat lah gitu soal kerohaniannya ya, tapi dia tidak terlihat apa impact-nya di dalam kenyataan hidupnya ya. Dia bilang, wah nanti kalau saya kasih terus nanti dia terbiasa jadi manja, jadi tidak kelihatan sesuatu yang nyata di dalam kehidupan dia ya. Jadi saya mau mengatakan di sini bahwa iman tanpa perbuatan. Jadi iman kita itu diukur dari perbuatan yang kita lakukan ya. Nah, di sini saya melihat ada beberapa contoh saja ya. Dikatakan di sini jadi selain kita kita memberi makan orang yang kelaparan dan memberi pakaian bagi yang telanjang ya. Di pasal 2 dikatakan Yesus masih menyebutkan 4 perbuatan lain yang mesti dilakukan oleh para murid, yaitu memberi minum kepada yang haus, memberi tumpangan bagi orang asing, merawat yang sakit, dan mengunjungi orang di penjara. Ya, jadi ini contoh saja ya. Jadi hal-hal seperti kasih minum aja buat orang itu sudah sesuatu yang perbuatan yang dikatakan harus terlihat gitu loh ya. Jadi jangan seringkali orang menunjukkan imannya tapi tidak nampak di dalam perbuatan ya. Kasih minum sama haus, memberi tumpangan ya. Ini susah sekali biasanya orang mau memberi tumpangan buat orang asing ya. Lalu merawat yang sakit. Tadi saya baru melihat ada film pendek ya, bagaimana anak dengan teganya dia meletakkan orang tuanya di rumah jompo ya. Lalu tanpa disadari mamanya begitu sedih ditaruh di rumah jompo karena dianggap mengganggu lah di rumah tangga mereka ya. Jadi merawat orang yang sakit itu pun merupakan sesuatu yang diharapkan nampak di dalam tindakan kita ya. Mengunjungi orang di penjara ya. Jadi ini minimal contoh-contoh yang diberikan oleh Yakobus ya, yang harus nampak di dalam perbuatan kita ya. Jadi marilah kita melakukannya ya. Kalau sudah diberitahukan iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi percuma ngomong orang Kristen yang bijaksana, orang Kristen yang ya imannya teguh misalnya, percuma ya kalau tidak ada nampak di dalam perbuatan, yaitu mati ya. Jadi biarlah ini mengingatkan kita bahwa orang bisa melihat Yesus ada di dalam kita ya, dengan sesuatu perbuatan yang kita lakukan kepada mungkin ya orang yang bersih-bersih di depan rumah ya, misalnya kita kasih 1 gelas minum, itu sudah sesuatu gitu. Jadi harus tampak di dalam perbuatan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua saya melihatnya di pasal yang ke-6 ya. Ibu-ibu, saya ini sekarang sedang diperhadapkan bahwa 5 ya, 6 ya, 5 yang di terakhir ini berdoa buat orang sakit ya. Nah, saya itu sekarang ini ada beberapa orang-orang yang saya kunjungi yang sakit ya. Satu dia kena kanker liver, dia orang Padang yang bertobat, terus dia bilang saya sudah setahun ini kena kanker liver, sekarang saya tinggal tunggu mati katanya. Terus yang satu kanker paru-paru, dioperasi dibilang stadium 1, tahu-tahu karena sudah stadium 4 ya. Ada yang cuci darah 2 orang, ada yang empedunya diangkat, ada yang Parkinson, ada yang autoimun beberapa orang gitu ya. Jadi saya itu kita di doa supranatural kan belajar untuk mendoakan ya. Saya dengan gagah perkasa pokoknya doa saja. Tapi yang tadi didoain stadium 1 malah jadi stadium 4. Yang satu kan katanya empedunya aku doakan supaya minta Tuhan kasih empedu yang baru. Malah empedunya katanya busuk dan sudah bernanah
dan diangkat ya. Yang Parkinson bilang belum ada perubahan apa-apa tuh, aku masih jatuh-jatuh mulu gitu. Terus yang cuci darah juga bilang enggak tuh, masih cuci darah sampai sekarang. Saya itu merasa gitu ya, Tuhan kenapa belum ada jawaban buat mereka. Jadi saya membutuhkan dukungan dari ibu-ibu gitu ya, karena saya harus menghadapi orang-orang yang punya penyakit terminal ya. Jadi itu membutuhkan inilah gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Yang dari saya hanya mendoakan, percaya saja, karena tadi sudah dikatakan kita harus berdoa buat mereka, ya kan, merawat mereka, orang-orang yang sakit itu. Tapi belum terlihat hasil dari doa itu. Kan kalau misalnya kita doa langsung sembuh kan semangat gitu ya. Sekarang ini doa bukan malah sembuh, malah stadiumnya naik jadi stadium 4. Jadi mohon dukungan ya ibu-ibu supaya nampak di dalam perbuatan itu sesuatu saya lakukan dan ada dampaknya buat orang-orang yang didoakan dan mereka bisa sembuh gitu ya. Begitu saja ibu-ibu, terima kasih atas dukungannya buat saya. Terima kasih Bu Sari untuk kesaksian. Bu Mensi, saya coba sharing tadi itu ya. Coba video, bisa nggak? Screen. Bisa kelihatan nggak? Ini. Bisa. Bu. Suaranya? Kelihatan. Suaranya? Bisa. Suaranya belum. Suaranya belum. Itu? Belum. Oh ya, bisa. Sudah. Lagi Kak. Luar biasa. Itu yang dibutuhkan sebenarnya kasih loh. Ya. Kasih kita yang sabar loh Bu Joli. Luar biasa itu. Bu. Wow, jadi terharu saya. Wow. Iya, jadi itu Ibu ya. Adik saya yang bisa setidaknya dia bisa bernyanyi itu ya kan, ibu-ibu dengar sendiri kan. Ya. Sebelumnya itu 16 tahun yang lalu dia sama sekali tidak mau nyanyi, tidak mau bicara, tidak mau menarik semua. Tetapi itu tanggal 29 dia sudah mulai nyanyi itu ya. Dia nyanyi kasih ibu itu membuat ibu saya menangis dan kami semua ya pastinya satu keluarga itu terharu ya, karena penantian 16 tahun dan Tuhan jawab. Amin. Tanggal 29. Jadi memang doa yang memang benar-benar disampaikan secara terus dan kami semua dipulihkan. Ternyata Tuhan mau kami pulih dulu semua anak-anaknya. Kemudian Tuhan pulihkan pelan-pelan adik kami, luar biasa. Itu aja ibu-ibu, terima kasih. Puji Tuhan. Berarti satu orang bertobat ya Bu, seisi keluarga besarnya itu diselamatkan tuh terjadi ya. Amin. Amin ya Bu, benar-benar. Wow, luar biasa Bu Joli. Mau cerita, saya juga menyaksikan ketika Bu Joli berdoa, kan kadang-kadang saya di sana ya. Ketika Bu Joli panggil namanya, dia hanya diam, hanya mandang ke kamera, tapi tidak ada suaranya. Jadi tadi pas saya dengar suara, saya juga ikut nangis loh. Maksudnya nangis terharu gitu loh, benar-benar rawat gitu loh. Memang doa kakak itu luar biasa. Wow, luar biasa Bu Joli, saya ikut terharu. Tuhan baik. Dahsyat. Kabarnya juga luar biasa. Iya, benar. Ibunya. Oh, luar biasa Ibu Joli. Dahsyat ya. Ya, betul. Tuhan tuh kalau ngerjain nggak setengah-setengah, tuntas. Amin.
Nena. Bu. Ya Bu, mungkin ada tambahan. Bu Maria Ira, silakan Bu Iyo, Bu Maria, ibu-ibu yang lain boleh. Biar semakin malam ini kita ada Mensi. Shalom. Oh, silakan. Ayat, ya, ayat 6 ya. Ya, Bu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu katakan Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihi orang yang rendah hati. Simple ya, tapi dalam. Gitu. Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihi orang yang rendah hati. Kelihatannya simple tapi dalam, artinya ayo kita harus hati-hati. Kita kan tidak pernah tahu ya, yang bisa melihat dark side-nya kita kan orang lain. Ya kan? Tadi saya baru PTM sih. Saya melihat ada satu sisi dark side orang yang sudah lama saya tahu. Mungkin Nena kenal lah orangnya. Tapi saya tadi bersyukur orang itu mengakui. Gitu loh. Ada kerendahan hati dari ibu ini tadi. Betapa tahunya saya berdoa buat dia. Saya terus doakan dia. Sampai orang bilang, Dona terutama tuh tadi. Kok bisa ya? Maksudnya aku mau, kalau orang lain udah digituin dia udah marah. Enggak, aku bilang karena kita yang waras harus ngalah. Kita tahu dia orang sakit, dia butuh dokter, tabib, yaitu Tuhan. Gitu loh. Jadi mulai sekarang kalau kita menemukan orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan, ya kita tugasnya harus memberikan dengan doa, perhatian, kasihnya kita, mendengarkan. Kalau perlu waktu kita PTM, kita ada dekat dia, kita walaupun jauh, tapi kita kan percaya kuasa doa. Berdoa terus, gitu kan. Dan aku nggak pernah merasa, kata orang gini ya, kalau ketemu orang yang nyebelin kan rasanya enggak, aku nggak ngerasa gitu. Karena aku pikir, ya dulu gue juga mungkin kayak gitu kali ya, waktu belum tobat gitu. Mungkin ya orang-orang yang di sini ngeliat aku gitu kan, Cibuyo tuh dulu belum tobat gitu kan, kita nggak tahu ya. Ini kita dulu kayak gitu, ya toh. Sekarang aja karena Tuhan udah buat kita bertobat, udah ngerti. Kalau nggak mungkin dulu kita kayak gitu. Jadi pesannya cuma kudu sabar-sabar, jangan congkak. Tiap hari aku sekarang doa tangan Tuhan. Orang sombong, congkak, egois, marah, sifat jelek ini keluar. Depan kaca, ya, depan kaca aku bilang, denger ya, yang baru nih, kamu yang baru, aku selalu di depan kaca. Depan kaca bilang, kamu yang baru, kamu yang anak baru, lahir baru, sudah bertobat, istri yang baik, mama yang baik, kata-kata yang baik. Selalu gitu deh di kaca. Karena kaca itu kan cermin kita kan. Amin, amin. Jadi kita bisa lihat senyum kita sendiri. Nah, itu bagus refleksi dengan kaca gitu loh. Karena jangan sampai Tuhan tentang, waduh, repot kita kalau Tuhan tentang. Kalau orang Batak mati lawak. Itu aja sih yang dibagikan. Ya, Nena. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Benar, kita setiap hari ya harus berhadapan di depan kaca. Dan ini juga Bu Yo, ini juga pernah saya diajarin Bu Joli loh. Kan orangnya tidak pedean gitu kan. Bu Joli, ayo berdiri di kaca ngomong sendiri. Saya bisa, Mima bisa, Mima mampu, Mima kuat. Itu yang saya lakukan yang benar Bu Yo. Ya. Itu betul. Ya. Di kaca. Aku waktu aku dulu nggak benar ya. Tobat lo ya gitu. Depan kaca ngomong. Gitu loh. Kenapa sih muka kamu nggak pernah suka cita? Jadi aku selalu kaca itu loh. Terus aku bilang sama kaca, aku harus berubah. Refleksi kaca itu aku lihat aku harus berubah. Jadi tunjuk diri sendiri daripada kita tunjuk orang lain. Ingat ya kalau nunjuk satu begini ke orang, kan tiganya ke kita. Lebih kita tunjuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita berubah, mindset semua berubah. Betul Bu. Ya. Terima kasih Bu. Silakan ibu-ibu yang lain mungkin menambahkan. Oke, aku mau ada Rema. Shalom untuk semua dulu. Shalom. Luar biasa ya, Rema kita ibu-ibu yang luar biasa pada malam hari ini kita boleh mendengar dan kita boleh lagi lebih mengerti. Jadi malam hari ini Rema saya dari Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara,
Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi kalau dulu saya belum mengerti dan juga belum istilahnya belum bertobat ya. Kayaknya kalau saya lihat kehidupan saya dulu, kayaknya bersungut-sungut itu kayaknya nggak apa-apa gitu ya. Kan apa namanya, bersungut-sungut itu kan ya memang kejadian kita nggak enak sih gitu kan. Dan juga apa namanya, keegoisan kita, kesombongan kita, karena bersungut-sungut itu semuanya kita bisa lampiaskan ya. Kalau saya dulu begitu tuh, apa itu namanya, baru perkara sedikit aja udah bersungut-sungut gitu kan. Jadi setelah saya renung-renungkan yang sekarang ini kita udah bertobat, bahwa bersungut-sungut itu di sini tertulis ya, supaya kamu jangan dihukum gitu kan. Rupanya bersungut-sungut itu juga satu hal yang penting yang Tuhan tidak suka ya. Sepertinya kalau saya katakan di sini kesombongan yang luar biasa, karena di sini juga ada ditulis di firman ini, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Jadi kalau dulu saya akui ya, udah kita salah, bersungut-sungut kita salahin lagi orang tuh. Nggak usah jauh-jauh lah dengan suami sendiri ya. Kita sering gitu ya. Apalagi perempuan ini, egoisnya luar biasa. Jadi apa itu namanya, udah kita yang salah, bersungut-sungut kita salahkan. Jadi kalau kita pikir-pikir sekarang, coba ibu-ibu berapa porsi tuh dosa kita. Kalau inget-inget aku suka takut loh. Aku bilang gini, untung Tuhan Yesus kita baik ya. Amin. Kita udah berdoa ya, kita udah ada pelepasan pengampunan itu ya. Wah, kalau saya ingat saya udah pernah bercerita tuh sama Ibu Yohana. Ibu Yohana, nggak taunya saya Ibu Yohana udah pelepasan Bu Yohana. Rupanya masih kesisa lagi 37 perkara. Sampai Ibu ya, gimana nih? Oh, luar biasa kan Tuhan Yesus itu kan. Setelah saya dilayani lagi, ayo Ibu, katanya berdoa lagi 37 lagi perkara Bu. Ibu-ibu, salah satunya yang suka bersungut-sungut ini. Jadi saya tuh kalau ini suka nangis sendiri loh. Benar mengingat baiknya Tuhan Yesus itu. Amin. Bayangin tuh 37 perkara lagi yang saya masih seperti yang Pak Yo suka bilang juga ya kemarin itu, dan juga Pak Prapto ya, ayo minta sama Tuhan, ayo diingatkan lagi, masih banyak tuh yang terselubung gitu kan, coba lah gitu kan. Saya kemarin itu mendengar itu juga, ini saya ada niat nanti Senin ada mau puasa, saya mau minta pernyataan lagi sama Tuhan gitu kan. Nah jadi teman-teman yang saya mau bilang di sini dalam firman ini, pada waktu itu rupanya kita ya udah dibaca sini berkali-kali, apa nggak ngerti apa gimana nggak tahu ya, apa keras hati gitu kan. Jadi tetap aja dilawan gitu kan, keinginan kedagingan itu lebih besar daripada keinginan roh. Kalau dulu kan begitu ya. Nah ini dia juga di sini kan, supaya kamu jangan dihukum. Nah, ini dihukum loh. Nah, jadi berarti Tuhan bilang, aku nggak suka anak-anakku dengan bersungut-sungut, aku nggak suka, gitu kan? Tapi kita selalu suka anggap sepele. Karena hakim telah berdiri di ambang pintu tuh. Lihat, hakim itu kan Tuhan. Jadi jangan dipikir bersungut-sungut itu perkara kecil ya. Yang jelas pada saat ini saya juga bersyukur dan terima kasih bahwa sudah boleh mengetahui bahwa bersungut-sungut itu juga luar biasa kebencian Tuhan, kekejian Tuhan. Lebih baik kita lakukan kehidupan kita di dalam Filipi 2 dengan bersyukur.
Dan juga saya tadi juga teringat bahwa di Filipi 2:14 juga ada firman. Lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Itu kan. Jadi pada saat ini teman-teman, setelah saya mengetahui, saya selalu mengucap syukur. Jadi yang satu lagi saya mau bilang, saya tuh rasakan ya, dikala kita bersyukur, dikala kita mengampuni, yang saya rasakan itu ini loh, seperti tabur tuai. Jadi saya tuh tetap deh, kalau saya bersyukur, kalau saya mengampuni gitu ya, udah ada damai sejahtera itu yang luar biasa teman-teman. Walaupun kita punya uang yang tak terhingga, nggak ada bisa beli di mana-mana damai sejahtera itu. Cari di seluruh mall di seluruh dunia, nggak ada ditulis dijual damai sejahtera. Apalagi yang dengan diskon. Iya kan Bu Yohana? Tuh Bu Yohana yang suka keluar negeri tuh. Ada nggak Bu Yohana? Dijual damai sejahtera. Nggak ada memang, nggak ada. Nggak ada kan? Nah, aku teringat banget nih pada kira-kira 5 tahun yang lalu, itulah aku dikasih ini ya, dikasih apa itu namanya, satu perkataan yang kurasa ini setelah aku suka istilah bersharing-sharing sama teman-teman. Iya ya, luar biasa nih Ibu Linda katanya, iya aku dapat hikmat dari Tuhan itu. Cari ya istilahnya tidak ada dijual, walaupun uang mau punya uang, maaf kata sampai tidak terhitung banyaknya uang itu, tidak bisa beli damai sejahtera. Jadi yang ku rasakan, mari ibu-ibu, karena kita sekarang ini sedang mempelajari dari Yakobus, sudah dibilang jangan bersungut-sungut. Kita masih manusia ya, kadang-kadang memang suka ada ya, kalau saya pribadi saya akui. Tapi begitu serasa mau ada, serasa itu juga langsung bangkit, langsung tengking, patahkan itu. Kalau saya sekarang itu, yang saya lakukan, saya langsung bawa dalam doa ya. Karena di mana kalau kita udah bawa dalam doa, kita akan kembali lagi merasa adanya kebenaran. Jadi biarlah kita boleh tinggalkan ini dalam Yakobus 5 ayat 9 dan Filipi 2 ayat 14. Jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantah, tapi hendaklah kiranya biar kita hanya boleh bersyukur. Di dalam Filipi juga itu ada dalam bersyukur. Karena di dalam bersyukur dan mengampuni, yang tadi saya udah bilang ya, saya rasa betul loh, luar biasa. Terus ada berkat bagiku. Amin. Gitu ya. Karena di mana itu yang Tuhan perintahkan, itu yang kita lakukan. Kata Tuhan gini, istilahnya gini ya, kalau aku bilang, Linda, kamu menyenangkan hatiku, bentar lagi ku berkati ya, gitu kan. Gitu kan. Ya langsunglah Tuhan bilang, malaikat surga, malaikat pembawa berkat, berkati Ibu Linda, gitu kan. Amin. Gitu kan. Gitu kan. Ibu Joli sudah melakukan yang luar biasa untuk adiknya dengan tidak bersungut-sungut, katanya, dengan sukacita yang dihadapi, dengan bersyukur, dengan bersabar. Malaikat surga kirimkan berkat bagi Ibu Joli, gitu kan. Luar biasa kan. Jadi apa itu namanya, nah ini yang sekarang saya lakukan karena kita sudah mengerti. Kalau dulu belum mengerti, ya ada Yesus juga yang memberi pengampunan. Tapi kalau sekarang udah mengerti, ayo mari lakukan. Jangan terus-terusan aja minta diampuni. Jadi itu berarti kan menyakitkan hati Tuhan Yesus. Begitu teman-teman, sedikit rema dari saya, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Enak. Ibu Linda lama juga nggak apa-apa ya, wajahnya enak dilihat. Pokoknya kalau selalu on. Coba lihat doa Fajar jam 4, udah on. Jangan gitu. Aduh, Ibu Yohana gitu. Jangan dibuka dong rahasianya Ibu Yohana. Coba perhatiin ayo. Selalu tuh. Lipstiknya udah nomor 1 sama on. Lipstiknya bangun tidur aja jam 4, kadang-kadang ikut doa pagi kan, aduh. Matiin kamera ya kadang-kadang ya, Ibu mau.
Aduh, Bu Yohana ini bikin iya ya Bu Yohana, tapi nggak apa-apa ya, teman-temannya kan cerah ya jadinya Iyalah, ya. cantik lah. Jadi kan kita jadi terpacu ya nggak semua. Masa kita kalah sama Oma Linda? Ya, bener Iya, aja gitu. iya Oma Linda, tapi udah Oma tapi masih umur 37 ya Bu Yohana. Oh, luar biasa. 37 dibalik jadi Ayo tuh Bu 73. Eti, boleh besok Iya. kita pakai lipstick dikit, kenapa? Iya, saya kadang suka dikeatasin tuh kamera. Padahal di sebelah sini ada lipstick ini, nggak pernah pakai, besok pakai. Kita depan Bu Linda gini-gini. Pokoknya udah bisa bangun jam 4 aja, puji Tuhan Yesus. Puji Tuhan Iya. Yesus. Ayo boleh Aduh, besok kita cantik dikit ya, Ibu jangan kalah sama Bu Linda ya. Eti. Pakai Iya, lipstick iya, paling iya. nggak ya? Setuju? Setuju. Haleluya Ibu Yohana. Ya, 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 ya pakai lipstick semua ya teman-teman ya, biar di Zoom ini berarti wanita-wanita yang cerah, yang apa ya, yang bijaksana. Amin. Haleluya. Haleluya. Ibu Maria Ira. Kesaksian. Saya mau bilang terima kasih sama Ibu Linda. Ya. Tapi luar biasa mengingatkan saya tuh suka sih, kan ada tuh kalau orang udah jengkelin, kemudian masih nyuruh, ngelakuin tapi ngerundel. Ternyata tadi dibilang, aduh, ternyata tidak dapat pahala, dapat pahalanya 0 ya, Zong ya. Berarti, terima Iya. kasih, Linda. Ya, Tadi sama-sama. Tuhan berkati. Bu Maria. Ya. Ya, silakan Bu-Ibu. Malam ini kita mau dengar Bu Ruth ya, soalnya sudah lama tidak ketemu, tidak pernah. Ya, betul, Lama ya. betul. Ayo Bu Ruth. Saya mendengar saja karena ya saya mendengar saja. Oh begitu. Oh baiklah Bu Ruth. Ya, sehat selalu Bu. Terima kasih. Tuhan berkati. Bu Dede, Ibu Maria, Ibu Dewi. Kak Dewi silakan. Ibu siapa ya? Bu Marina, Bu Sofi. Bu. Iya Bu Marina ada ya? Gimana? Ada dia. Ini dia. Tak ada sakit mah lagi kan? Ibu Marina, suaranya mana? Aku dengar suara Bu Yu aja udah terhibur. Ayo main ke Bogor sini. Nanti sama Eda Dewi sini. Benar. Dari kemarin aku kangen suara Bu Yu. Ya, kapan lah. Makanya untung aku ikut ini. Enggak jadi Jangan-jangan PTM. jangan-jangan gara-gara kangen dimarahin. Enggak lah. Nggak bercanda ya Betty ya. Itu aku juga kangen lihat suara Barbie tuh, Donna Merlinda. Mana tuh? Oh iya tuh. Ayo dong Ber. Tahu tuh dia. Nyimak dulu. Tadi telat masuknya. Nggak apa-apa Barbie. Telat juga. Naca nih ya. Bu Joli, Naca nggak pernah komen nih. Naca, ayo Naca. Jangan diam saja. Ayo belajar ngomong. Ya elah, udah bisa ngomong lagi. Anak umur setahun 3 bulan dong. Ayo Bu Joli. Ayo Naca. Ayo ngobrol. Gimana? Shalom Ibu Naca. Oh Ibu Naca. Shalom. Halo. Salam ibu-ibu semua. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Silakan Bu Naca, aku juga mau dengar. Jadi pendengar setia aja dulu. Naca sekarang jadi oma loh. Iya. Cucu. Selamat. Udah jadi oma. Udah Nah, itu punya kan tuh cucu 3. Gen X kan tuh si Sofi tuh. Ya Bu Joli. Fotografer kita kan Sofi, lihat tuh. Sofi. Yang lain aja dulu. Oke. Saya jadi pendengar setia aja dulu. Saya ada berkat. Apa tuh? Ayo. Berkat di Yakobus 5 ayat 13. Di Yakobus 5 ayat 13. Tapi kita bacanya bersama-sama.
Yakobus 5 ayat 13. Hitungan ketiga. Hitungan ketiga 1, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Oh, ya. Amin. Amin. Berarti itu sepenanggungan. Simpel tapi luar biasa. Kalau sedang menderita, tinggal berdoa. Kalau sedang bersukacita, menyanyi buat Tuhan. Amin. Oke. Terima kasih dari saya itu. Iya, ini juga nih. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ya, luar biasa, luar biasa. Jadi Ibu Eti, remanya ini malam? Iya. Saya bersukacita sekali dengan firman Tuhan ini. Jadi amin. jangan patah semangat. Tidak diharuskan syarat-syarat yang susah. Tidak diharuskan dengan syarat-syarat yang menjelimet. Ya, betul. Ya. Kalau ada yang sedang bersusah hati di antara kita, baiklah kita berdoa. Kalau ada yang sedang bergembira, baiklah kita menyanyi. Oke, itu sudah kita lakukan. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Wow, luar biasa. Jadi mungkin dari pembacaan kita malam ini banyak kesaksian, banyak rema yang kita dapatkan, sudah memberkati kita semua. Lalu malam ini kita tutup dengan doa, tapi saya minta Bu Eti Susiati yang membantu doa penutup. Terima kasih. Baiklah kalau begitu. Mari kita sama-sama berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Kayak anak sekolah minggu. Oke, mari kita berdoa. Puji dan ucapan syukur kami naikkan kepada Bapa di surga yang sudah memberkati kami, wanita-wanitamu yang sudah membaca firman-Mu Tuhan. Setiap rema yang sudah kami dapatkan, biarlah itu terpatri di dalam loh hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang benar-benar taat kepada Tuhan. Engkau yang menjaga lidah, bibir, mulut kami, Engkau yang menjaga hati kami, Engkau menjaga seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami, agar semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan, terus bawa kami kepada pengenalan akan Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam. Amin.